kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa mulai dari pagi sampai sore kita sudah diredai Allah. Syukur alhamdulillah acaranya sampai saat ini berjalan dengan lancar.
قليلا صدق الله العظيم. Kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika Allah menghendaki, tentulah Dia menjadikan kamu satu umat yang bersatu dalam agama Allah yang satu. Akan tetapi, Allah menisahkan siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya kelak tentang apa yang telah kamu kerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama Bapak-bapak Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Baik itu berupa nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat teriring salam kepada baginda Rasul kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa tercurah kepada beliau, saudara dan keluarga, para sahabat, pengikut yang terdahulu, sekarang hingga akhir zaman. Dari Bank Mandiri untuk memberikan bantuan kepada beberapa objek yang ada di Kota Padang. Terima kasih atas tepuk tangannya. Dan di tengah-tengah kita juga telah hadir yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Provinsi Haji Firdaus KSE MM. Kemudian Bapak Dr. Andes Fauzi Bahar MSI, Wali Kota Padang beserta unsur muspidanya. Kemudian Bapak Insinyur Haji Azwar Anas dan Bapak Dr. Andes Haji Hasan Basridurin selaku wakil tokoh masyarakat Minang. Kemudian Bapak Insinyur Haji Nur Suhud Husin, Ketua Pengurus Masjid Raya Gantiang. Bapak Agus Martowardoyo, Rektur Utama Bank Mandiri beserta jajaran direksi, para pemuka adat, alim ulama, cerdik cendekiawan, serta Bapak Ibu para undangan yang kami banggakan.
1,3 miliar. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kedua, Puskesmas Padang Pasir sebesar 3,3 miliar. 3, pembangunan kembali sekolah shelter SD Damar sebesar 3,9 miliar. Dan tidak hanya 3 kegiatan itu saja, di hari yang sama hari ini, tanggal 17 Februari 2010, Bank Mandiri juga melakukan operasi katarak gratis untuk 52 orang yang dalam usia produktif. Dan kita berharap dengan bantuan berupa operasi katarak gratis ini akan membuat bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang dalam masa produktif ini akan menjadi lebih mandiri. Tepuk tangan untuk Bank Mandiri. Dan sesaat lagi sampailah kita kepada acara pokok kita pada pagi hari ini, yaitu pembukaan selubung backdrop yang ada di depan dan akan dilanjutkan dengan penandatanganan MOU Komitmen Bank Mandiri untuk memberikan bantuan ketiga objek yang saya sebutkan sebelumnya. Dan untuk pembukaan selubung ini kami mohon kesediaan Bapak Agus Martowardoyo, Direktur Utama Bank Mandiri. Kemudian kami mohon kepada Bapak Haji Firdaus KSEMM, dalam hal ini mewakili Bapak Gubernur Sumatera Barat, untuk bisa mengambil posisi. Dan dalam hal ini kami mohon juga kepada Bapak Insinyur Haji Azwar Anas, Bapak Dr. Andes Haji Hasan Basri Durin, Bapak Insinyur Haji Nur Suhud Hussein, Bapak Dr. Andes Haji Asril Alam untuk berkenan mendampingi Pak Agus dan Pak Firdaus. Pada hitungan ketiga, dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya hitung sampai 3, Pak. Siap? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Berikan aplaus yang semeriah mungkin. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bank Mandiri berkomitmen untuk membangun kembali atau merenovasi Masjid Raya Gantian. Pertanyaan untuk yang kedua, orang yang membayar zakat. Yang ketiga, walam yakhsha illallah, dan takut mereka selain daripada Allah. Dan inilah orang-orang yang akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang sama kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat, dan hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Provinsi Pak Firdaus, Bapak Dirut Bank Mandiri Pak Agus beserta jajaran beliau. Selanjutnya para sesepuh, orang-orang tua kita, Pak Zaranas, Pak Basri Durin,
pimpinan kota kita, Pak Wali Kota, Pak Fauzi Bahar, angku-angku, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, tentunya sampai bersyukur kepada Allah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dirut Bank Mandiri beserta jajarannya. Alhamdulillah, atas nama masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang kedua, terima kasih kepada seluruh bapak-bapak, para pemimpin, dinas, jabatan, tokoh masyarakat yang telah hadir pada hari yang berbahagia ini. Selanjutnya, tidak salah kiranya kami sampaikan sekelumit sejarah dari Masjid Raya Ganting ini. Masjid Raya Ganting ini adalah wakaf. Dan ulangi, tanah Masjid Raya Ganting ini seluas 8.000 meter adalah wakaf dari Bapak Malik. Siapa itu Pak Malik? Bapak oleh Pak Anas. Siapa itu Pak Anas? Bapak dari Pak Azwar yang berakhir sekarang. Alhamdulillah. Kami tahu betul Bapak kurang sehat, tahu kan nih? Alhamdulillah. Jadi banyak modal, moral, material dari keluarga besar Bapak Azwar Anas dalam rangka membangun masjid lebih kurang tahun 1825 yang lalu. Kemudian dilanjutkan oleh Angku Gapua. Kebetulan Angku Gapua ini dari Ambo sendiri, Angku Gapua. Ini bukan kita rian, tapi supaya pengurus memahami dan mengetahui sejarah ini. Kalau tidak tahu sejarah nanti meraba-raba kita nanti. Kemudian Bapak Ibu, terutama Pak Dirut, Pak Agus, dilanjutkan oleh pengurus yang lama. Kebetulan waktu terjadinya pergolakan tahun 1958, pergolakan daerah. Maka banyak di antara pengurus yang merasa takut waktu itu mengurus masjid ini. Juga para dai, ustaz-ustaz, buya-buya takut. Dalam hal ini kita tidak bisa lupakan jasa dari almarhum Bapak Burhani Cokro Handoko. Pak Burhani menjamin, punya ustaz di sini, saya yang jamin. Kalau ada nanti KMK Kodim yang menangkap, saya jamin. Demikian Pak Burhani, saya masih ingat. Jadi waktu tahun 58 itu pemerintah turun tangan. Bagaimana caranya? SK daripada pengurus ini, SK dari Wali Kota Padang, Pak Fauzi Bahar. Di SK oleh Pak Wali dulu Pak. Saya sendiri juga termasuk pengurus SK Wali Kota Padang dulu. Ini untuk menyelamatkan. Bukan berarti pemerintah ingin menguasai masjid. Tidak. Ada yang salah persepsi, ada yang salah. Kok pemerintah tambah di Adia belum masih. Tidak. Banyak urusan pemerintah lagi. Hanya Pak Fauzi ini. Kemarin sore ke Jakarta, sekarang datang lagi ke Padang meresmikan atau menghadiri acara ini. Alhamdulillah. Saya tahu kesibukan yang luar, super kesibukan ini Pak Fauzi. Kebetulan wali kota waktu itu juga dari jalur Pak Azwar, wali kota Pak Zainul Abidin sudah Pangeran dulu. Juga jalur keluarga Pak Azwar. Dan masih ini selalu dikunjungi oleh Bung Karno, Pak Fauzi pernah sini. Bung Hatta pernah sholat. Pak Sultan Hamengkubuwono, waktu kepemimpinan Pak Hasan Basirudin. Ya Pak ya, Bapak pesan saya ke PDN dulu untuk jadi protokol. Pak Hasan jadi wali kota dulu. Dan juga para pemimpin, pemuka masyarakat negara tetangga asal ke Padang, mesti ke sini. Jadi dulu untuk menyelamatkan namanya Masjid Raya Kota Padang yang berada di Gantian.
Itu nur iman, istiqamah, takwa itu belum ada lagi itu. Nah, kemudian dilanjutkan oleh kepengurusan yang lain, antara lain Bapak Marah Abdurrahman, Pak Azwar, ya, Ma'ani ya Pak, ya, Datuk Raja Indobumi, ya, Pak Anas, Pak Rashid, Pak Jamaluddin Rasidi. Lanjut lagi sampai Pak Rosman Talib. 32 tahun beliau mengabdi kepada masjid ini dengan pengurus-pengurus yang lain. Dari Bapak Wali Kota Padang, dan hal ini kami mohon kepada Bapak Dr. Andes Haji Fauzi Bahar MSI untuk berkenan memberikan kata sambutan. Kami persilakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Bapak Sekda, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Haji Azwar Anas dan Bapak Haji Hasan Basidurin, orang tua kita. Saya sebetulnya berbahagia sekali Pak Agus, 3 kakak di atas saya, Pak Hasan, Pak Bin Rais, Bang Sarul Wujud, 3 mantan wali kota masih hidup. Jadi sebagai adik saya, kalau abang-abangnya masih ada, saya gampang bertanya kepada senior-senior saya ini. Yang kami cintai dan kami banggakan dan kami hormati Bapak Agus Martowardoyo, Direktur Utama dan Mandiri, beserta para direksi nanti Pak Agus. Ketika gempa terjadi, puluhan alat berat dari Pak Sumadi dikirim tanpa diminta, ya. Terima kasih Pak Sumadi. Dari semua, dari pesisir selatan, dari arah Jambi, dari arah Pasaman, dari Agam, puluhan, dan itu lebih dari 1 bulan alat itu berturut-turut di sini. Allah bersabda, ulangi, Allah berfirman, innamal musri yusra wa innamal musri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan, dan di balik kesulitan itu ada kemudahan. Kalimat ini diulangi oleh Allah. Tentu kalimat ini penting. Tidak mungkin kalimat ini 2 kali diucapkan oleh Allah. Tidak mungkin kalimat ini digarisbawahi oleh Allah, distabilo oleh Allah, dicetak tebal oleh Allah. Tentu ada maknanya. Berkali-kali dalam sambutan kami sampaikan, di Kota Padang ini ada 416 unit sekolah SD. Ada 100 lebih SMP dan SMA, negeri dan swasta. Jadi sekolah tingkat SD, SMP dan SMA di Kota Padang ini lebih dari 500 unit. Andaikan pemerintahan ini mampu memperbaiki setiap tahun 5 unit saja, ternyata itu tidak mampu, maka pemerintahan ini perlu waktu 100 tahun untuk memperbaiki dan membangun kembali sekolah-sekolah. Sementara yang lama itu rusak juga dia. Tetapi dengan adanya gempa ini, orang berlomba-lomba membantu sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana tempat ibadah ini. Andaikan diperbaiki secara baik-baik pun sekolah tersebut, kita pun harus tinggal juga di tempat sementara. Bagus, tempat acara kita ini adalah tempat sholat masyarakat Ganting dan sekitarnya ini. Ini tempat darurat sementara. Mereka karena praktis di dalam tidak bisa dipergunakan sama sekali. Kalau kita lihat dari bentuknya masjid ini, persis seperti masjid-masjid yang ada di Jawa. Lenggek dari atapnya itu seperti masjid-masjid tua juga di Jawa.
Kami mohon kepada Bapak Agus Martowardoyo berkenan untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada beliau dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam suasana yang sangat membahagiakan ini setelah musibah yang dialami oleh kita, saudara-saudara kita di Kota Padang ini. Salawat dan salam bersama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang insya Allah termasuk juga kita semua sampai akhir zaman. Hadirin yang kami muliakan, sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi kami dapat hadir di Minangkabau yang indah ini dalam rangka pencanangan komitmen atau dalam rangka mencanangkan rasa sayang dan bantuan kami pasca bencana di wilayah Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang. Bantuan pembangunan kembali Masjid Gantian ini merupakan salah satu dari komitmen Bank Mandiri dalam penyaluran bantuan setelah bencana yang terjadi di bulan September tahun 2009 yang lalu. Komitmen bantuan Bank Mandiri tersebut dicanangkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman yang tadi kita tanda tangan bersama-sama. Dalam kesempatan ini ditandatangani juga oleh Bapak Wali Kota, di mana dalam nota kesepahaman tersebut Bank Mandiri akan menyalurkan bantuan berupa renovasi, pembangunan kembali fasilitas umum yang rusak akibat gempa, terdiri dari Masjid Gantian yang kita cintai ini, Puskesmas Padang Pasir, Sekolah Dasar Damar, dan juga insya Allah kita Bank Mandiri akan bekerja sama dengan Persatuan atau Perhimpunan Dokter Mata Indonesia untuk menyelenggarakan operasi katarak mata bagi 52 pasien. Kami berkeyakinan bahwa di umur yang produktif ada kurang lebih 113 juta masyarakat Indonesia. Kita harus yakini agar masyarakat Indonesia dapat bisa mandiri. Bagi saudara-saudara kita yang kena musibah sakit mata karena katarak, tidak dapat melihat, insya Allah kalau kita nanti mengoperasi kataraknya, mereka akan bisa menjadi orang-orang yang produktif dan tidak perlu tergantung pada orang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, keseluruhan rasa sayang ataupun bantuan tersebut merupakan perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan Bank Mandiri, di mana perusahaan Bank Mandiri saat ini adalah perusahaan bank umum terbesar di Indonesia. Bank Mandiri memiliki total aset sebesar 366 triliun rupiah. Dana masyarakat yang dihimpun mencapai 295 triliun rupiah. Dan pemodalan Bank Mandiri itu kurang lebih 33 triliun rupiah. Bank Mandiri sekarang memiliki kantor di 1086 kantor di seluruh Indonesia. Dan kami dengan segala kerendahan hati sungguh berbahagia bisa hadir di Kota Padang, di Sumatera Barat, dan selalu mendapat dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, pelaksanaan tanggung jawab sosial Bank Mandiri diwujudkan dalam 2 program besaran, yaitu program strategis yang diimplementasikan dalam bentuk bantuan dalam bidang pendidikan, yang juga didukung oleh kegiatan kesehatan, olahraga, budaya, dan lingkungan. Di samping itu, Bank Mandiri juga menyelenggarakan kegiatan program responsif yang diwujudkan untuk memberi bantuan sehubungan dengan adanya bencana alam, untuk
untuk membangun sarana prasarana umum dan juga membangun sarana ibadah dan pelestarian lingkungan. Pemberian bantuan sebagaimana yang dituangkan dalam nota kesepahaman yang tadi ditandatangani ini juga kita wujudkan bagi Kota Padang yang mengalami musibah di bulan September yang lalu. Bank Mandiri mengelompokkan bantuan untuk bencana dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama pada saat tanggap darurat, yang kedua pada saat transisi yang merupakan bantuan untuk mengembalikan kondisi setelah bencana, dan yang ketiga adalah bantuan pemulihan kembali, yaitu upaya membangun kembali fasilitas umum yang rusak akibat bencana. Pembangunan atau komitmen yang kami lakukan pada hari ini adalah bagian daripada upaya kami membantu pemulihan kembali. Ketika tanggap darurat dan transisi, Bank Mandiri bersama dengan pihak-pihak yang sayang dengan Sumatera Barat membantu menyediakan sembako, menyediakan tenda. Bank Mandiri juga menyiapkan posko kesehatan dan juga menyediakan mobil tangki air bersih untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat Padang. Oleh Bapak Haji Firdaus KSEMM, kepada Bapak Haji Firdaus kami persilakan. Dalam rangka melihat dan mempelajari bangunan-bangunan di Jepang yang dibangun tahan gempa dan mungkin ada yang bisa diterapkan nanti di Sumatera Barat. Oleh sebab itu izinkan kami untuk memberikan sambutan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Wali Kota bahwa gempa bumi 30 September 2009 itu memang sudah meluluhlantakkan Sumatera Barat dari semua segi. Pada kesempatan ini kami mungkin ingin sedikit menyampaikan kepada Bapak dan Ibu dampak daripada gempa tanggal 30 September, walaupun ini sudah disampaikan berulang-ulang, namun perlu kita sampaikan pada kesempatan ini. Ketika gempa terjadi sore hari itu memang menimbulkan kepanikan di 11 kabupaten kota di Sumatera Barat, terutama yang di pinggir pantai, di pantai barat Sumatera. Pada saat tanggap darurat kita memang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penanganan darurat bersama semua komponen. 1 bulan itu kita sudah bekerja keras. 1 bulan itu kita sudah menerima bantuan dari semua pihak. Tadi disampaikan oleh Pak Wali juga dari Pak Sumadi yang terhormat. Juga bantuan dari lembaga baik nasional maupun internasional maupun dari pemerintah kabupaten, provinsi di seluruh Indonesia tanpa kecuali. 1 bulan itu kita sudah berusaha mengatasi kesulitan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dapat kami sampaikan bahwa akibat gempa, saudara-saudara kita yang meninggal itu lebih kurang 1.195 orang, dan yang luka berat 619 orang, luka ringan 1.179 orang. Pada awal-awal terjadi gempa, inilah tugas pertama yang kita lakukan bersama-sama untuk menyelamatkan nyawa manusia rakyat Sumatera Barat. Kemudian pada saat itu memang kondisi sangat tidak menguntungkan. Oleh sebab itu berbagai bantuan juga datang, air bersih, listrik yang mati juga mendapat bantuan dari semua pihak. Kemudian tenaga-tenaga kesehatan
sangat banyak sekali, termasuk logistik yang diberikan oleh semua donatur. Dana-dana juga mengalir, apakah itu dari APBN atau donatur lain. Bahkan ketika itu, karena banyaknya bantuan tenaga kesehatan, kita terpaksa menggilir, Pak. Sebab kalau datang sekaligus, itu juga menimbulkan mana mau ditempatkan. Karena mereka juga harus ada rumah sakit yang harus ditempatkan di situ, sedangkan rumah sakitnya roboh juga. Kita harus menyediakan tenda darurat. Jadi kita bergilir, ketika cukup, setelah ada yang kembali baru kita minta yang sudah menawarkan diri datang lagi. Jadi selama sebulan itu kita tidak kekurangan bantuan sebenarnya. Walaupun kita dengar di pemberitaan di sana sini terjadi kekurangan-kekurangan, apakah itu di dalam menyalurkan bantuan uang lauk pauk, menyalurkan bantuan logistik, itu sebenarnya karena kondisi ketika itu, karena para petugas yang menyalurkan itu juga terkena bencana keluarganya. Jadi semaksimal mungkin kita sudah berusaha dengan baik. Setelah sebulan habis tanggap darurat, walaupun pada saat ini masih ada sahabat atau warga kita yang masih di pengungsian seperti di Tanjung Sani dan Melalak Selatan, ini kita sudah berusaha membangunkan rumah-rumah shelter untuk sementara. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dapat kami sampaikan juga, kerusakan infrastruktur itu akibat gempa. Rumah yang rusak itu seperti kami sampaikan tadi, 249.833. Kemudian fasilitas pendidikan 2.512 unit dengan jumlah lokal 9.051 lokal. Kemudian fasilitas pemerintahan, kantor-kantor pemerintahan 1.010. Kemudian fasilitas rumah ibadah 2.104 buah rumah ibadah. Kemudian jalan yang rusak 177 km. Kemudian jembatan 4.980 meter. Kemudian 25 unit hotel. Kemudian sarana irigasi, pasar dan bangunan lainnya. Putusnya jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan air bersih yang sampai saat ini masih ada yang sedang diperbaiki. Selanjutnya dapat kami laporkan juga akibat gempa ini setelah dinilai kerugiannya berjumlah sebesar 21 triliun lebih. Untuk penanganan ini, pasca rehab dan rekonstruksi, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten kota telah berupaya memohon dan meminta bantuan kepada pemerintah pusat. Bantuan yang kita ajukan saat ini dan ini sudah dibahas di tingkat Bappenas, departemen dan lembaga sebesar 8.421 miliar. Kalau dibandingkan tadi dengan kekayaan Bank Mandiri, sekian persen yang kami perlukan di Sumatera Barat. Ini kita harapkan nanti untuk 2 tahun anggaran untuk semua sektor. Apakah itu infrastruktur, sosial, sektor produktif, lintas sektoral, dan lain-lain sebagainya. Disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Azwar Anas. Kepada beliau kami persilakan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada direksi Bank Mandiri. Betul-betul saya sangat terharu waktu dapat undangan dari Bapak untuk meresmikan 3 atau 4 hal yang sangat mendasar. Pertama, di dalam yaitu kecerdasan spiritual, yaitu membangun kembali masjid. Kedua, dalam bidang kesehatan, tiga dalam bidang pendidikan, dan yang keempat juga di dalam bidang yang 4 hal dari kita diajarkan dibantu oleh Bank Mandiri.
Allah tak pernah menjalin janji, Pak. Innaka la tukhliful mi'ad. Kenapa Pak Mandi jadi hebat sekarang di antara Pak lain? Karena kita sudah rasakan, ya, setiap saat saya membaca di televisi koran-koran, Pak Mandi sangat aktif untuk membantu masyarakat yang ikhlas apabila mendapat kesulitan. Nanti Bapak-Bapak, Pak Agus, kalau pulang baca di surat Al-Baqarah 261. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasalil habati tambatan sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habatan wallahu yudhi'u man syaa'a wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang menafkahkan hartanya, hasil karyanya, pikirannya, ilmunya, doanya, apa saja yang diberikan, seperti mana tadi disampaikan oleh saudara saya, yaitu Alia Alam busana awaknya enak. Itu ibarat dia menanam sebuah biji, tumbuh 7 ranting, dan setiap ranting 100 biji, berarti 700 kali lipat balasan Allah. Berarti sama dengan 70.000% lebih besar dari menaruh deposito sekarang. Bahkan Allah tambah lagi. Jadi oleh karena itu doa tadi, mudah-mudahan kita doakan Bank Mandiri ini baik di bawah pimpinan Pak Wadud dan lain-lain sebagainya tambah berhasil dan meningkat 70.000% daripada keadaan sekarang, termasuk membina UKM kecil-kecil itu Pak, Baitul Mal Tamwil sekarang digerakkan di Agam, Pak Wali Kota Padang sudah. So itu yang persatukan ada bisa disyarat-syarat bisa di kitabullah. Dulu nenek mama kami, guru-guru kami tidak diperhatikan oleh anak-anaknya karena tidak mampu. Dulu makan nenek mama dihargai oleh kemenakan karena setiap ada masalah mamanya turun tangan, pamannya itu Pak. Sekarang enggak. Tetapi dengan percobaan di Sumatera Barat pada saat Majelis Gubernur kita coba di Tanah Datar, kemudian tumbuhkan lagi di Agam sekarang bagus sekali. Yaitu kolateral tidak ada, tapi tanda tangan nenek mama sangat penting Pak. Asal ada tanda tangan nenek mamanya, maka dapat dia bantuan. Dan kalau terjadi masalah, nenek mamanya bertanggung jawab untuk anak perangkat di rantau mengganti. Dan ini terjadi luar biasa. Jadi saya yakin 700 kali lipat itu kalau Bank Mandiri melaksanakan seperti diharapkan Pak Sekda Gubernur tadi, insya Allah luar biasa nanti. Saya yakin kepada Allah tak pernah menyari janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad. Karena itu terima kasih Pak. Dan saya terharu karena saya memang sebagaimana dikatakan Pak karena saya alam tadi, saya waktu kecil karena rumah di Matawali, asal Jumat mesti dibawa Bapak ke sini Pak. Dan belum cerita. Dan mesti ini bersejarah sekali. Tadi disampaikan, kalau kita baca buku tahun, jadi kalau Semen Padang 1910, ini tahun 1805. Sebentar lagi Semen Padang 100 tahun. Ini sudah lebih 100 tahun. Dan dirikan dengan ikhlas oleh para nenek mama kita dulu. Dan pembangunan ini tidak hanya orang Islam Pak. Kapten Cino Lucianko, Kapten ke-10 di Padang, itu ikut membangun di sini. So saya masih tahu betul. Saya bicara ini konstruksi dari Cina ini. Cuma sekarang sudah hilang. Dulu selalu ada fiturnya. Jadi kalau Pak Sumadi pakai kopiah, insya Allah sebentar lagi juga akan bantu dia Pak ya. Masa kalah dengan Kapten Cino negara kedua enak. Begitu hebat negara kesatuan. Dan ini Pak bukan hanya masjid dari sini. Suatu perjuangan Pak. Bapak, saya ikuti terus. Dan itu saya menangis waktu diundang itu, dan saya berdoa mudah-mudahan Bank Mandiri ini akan lebih daya lagi di masa datang, insya Allah. Amin. Kedua, saya sampaikan kepada pengurus masjid bahwa ini tidak hanya sebagaimana tadi untuk
kepentingan spiritual atau agama saja, tapi juga intelektual. So Buya Hamka dulu pendidikan, kalau nggak salah saya ada sekolah di sini dulu, masih ada Pak Alam, ada sekolah dulu yang di Buya Hamka. Nah, itu kemudian kenapa kok 3 dasar di dalam pembangunan masjid ini? Ada 3 hal yang dianjurkan dalam tasawuf Islam, yaitu tahalli, tajalli. Itu maka 3. Itu maka Masjid Demak 3. Sebab tidak sempurna kalau jiwa seseorang tidak dibersihkan melewati 3 tangga atau tahapan-tahapan tadi. Tahalli masih kotor, tahalli dengan zikrullah dihabiskan setan. Sebab Tuhan nyatakan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Karena itu Pak Wali, dan oleh banyak madoniku walaupun dihantam dampu tidak separah yang semestinya terjadi. Ini teruskan Pak ya. Nah ini bagi pengurus tolong, yaitu pembersihan jiwa untuk menjadi orang beriman supaya mampu menjadi tajalli, yaitu bersih untuk bisa kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rohani yang bersih, jangan coba-coba kita akan mendapat kekhusyukan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya acara kita akan menyampaikan kultum dan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh yang terhormat Buya Mas'ud Abidin. Kepada Buya Mas'ud Abidin, yang persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma lakal hamdu wa lakas syukr kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. ولا حول ولا قوة إلا بك ونعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطلب بخير يا رحمن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami tengadahkan tangan kami menampung rahmat-Mu. Kami tekulkan kepala kami dan kami tundukkan hati kami kepada-Mu ya Allah, dengan mengharapkan ridha dan hidayah-Mu. Ya Allah, jadikan kami hamba yang mampu mensyukuri nikmat-Mu. Di saat kami pada hari ini hampir-hampir berada di dalam keputusasaan, Engkau bukakan hati saudara-saudara kami, para muhsinin di keliling kami, untuk menyelesaikan pembangunan yang mungkin belum sanggup kami selesaikan. Ya Allah, Engkau jadikan kami menjadi hamba-Mu yang ridha dengan pemberian. Engkau jadikan kami menjadi hamba-Mu yang senantiasa memelihara kerukunan, persaudaraan dan kesatuan di tengah kami. Hindarkan kami dari perbantahan, jauhkan kami dari perselisihan. Karena sesungguhnya Engkau telah mengingatkan di dalam wahyu-Mu, dan Nabi yang Engkau utus telah mengingatkan kepada kami
لا تباغضوا ولا تحاسدوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. Jangan sekali kamu berbantah-bantahan, jangan sekali saling dengki-mendengki, nanti akan pecah belah kamu dan akan hilang bau semerbakmu. Kami yakin ya Allah, hanya Engkaulah yang menetapkan hati kami. Tetapkan dan teguhkan hati kami senantiasa berada di dalam hidayah dan lindungan. Allahumma ya Allah ya Tuhan, Engkau berjanji ya Allah, setiap hambamu menanamkan sebuah kebaikan dengan mengharap ridhamu di dalam jihad fi sabilik, maka Engkau akan ganti. Infak dan sedekah para muhsinin itu yang ikhlas karena Engkau ibarat kamathali habbatin ambatat sab'a sanadi fi kulli sunbulah mi'atu habbah. Satu yang ditanam 100 tangkai yang tumbuh, setiap 7 tangkai yang tumbuh, setiap tangkai 100 pula isinya dan buah. Ya Allah, pada kesempatan ini kami bermohon kepadamu dengan kekayaanmu ya Allah, Engkau limpahkan rahmat kepada yang memberikan bantuan yang ridha kepada baik kecil maupun besar. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang amanah, memelihara segala sesuatu yang dipercayakan kepada kami. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Persembahan dari grup Nasyid Shahibul Kahfi dengan judulnya Cahaya Hati. Tepuk tangan untuk mereka. Ya Allah, tuntunlah jiwa yang rapuh ini agar tetap tegar berdiri di jalan-Mu. Ya Allah, dekatlah kami dalam kasih-Mu, sinarilah kami dengan cahaya hidayah-Mu. Kasih sayang, takkan pernah Engkau biarkan hamba-Mu menangis. Karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu, hanya bila dirimu ingin katakan cinta pada jiwa-jiwa kekasihan, Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala.
siapapun penentuan padamu, yang bersenyum semesta pun kamu. Semuanya menambah cintamu, jayamu. Dan untuk meletakkan batu pertama ini akan ada panitia yang memandu. Maril. Maril. Dan bagi bapak-bapak ibu-ibu yang masih berada di tenda akan menyaksikan prosesi peletakan batu pertama dan ancang sana ke dalam Masjid Gatin. Bagus, bagus. Ya, peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Bapak Agus Martowardoyo, Direktur Utama Mandiri. Selesai, yang untuk yang kedua, dimohon kepada Bapak Dr. Andes Haji Fauzi Bapak MSI. Dan peletakan batu pertama ini disaksikan oleh sejumlah tokoh dan unsur pemerintahan. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, kami persilakan Bapak-Bapak Ibu untuk melanjutkan. Bapak Ibu sekalian dapat melihat secara langsung kerusakan yang terjadi di Masjid Raya Gantian ini, dan mudah-mudahan kunjungan ke dalam masjid secara langsung ini akan memberikan kemudahan kita untuk memberikan bantuan lebih banyak.
Bapak Dirut yang terhormat, terpadu dan bermutu untuk Anda. Nah, ini sedikit riwayat berdirinya puskesmas. Kemudian tenaga kesehatan yang ada jumlahnya cukup banyak, Pak, 92 orang. Dan jadi ada poliklinik umum, itu ada balai pengobatan, kesehatan ibu anak dan kesehatan lansia. Kemudian dia ada poliklinik di Tegalut. Kemudian kita juga punya poliklinik spesialis, Pak, di sini. Karena ini perkotaan, Pak. Jadi untuk menjaring jangan sampai banyak ke rumah sakit, kita coba untuk pelayanan kita mengharapkan puskesmas ini tidak saja berobat, tapi juga untuk konsultasi kesehatan. Itu yang kita lakukan. Nah, kemudian ya, jadi luas daripada puskesmas ini sebetulnya, Pak. Makanya saya sangat senang kalau ada, waktu itu bingung dengan Pak Wali Kota nih, Pak, bagaimana puskesmas kita. Alhamdulillah dengan adanya kemarin Pak Das sering menghubungi gitu loh. Jadi alhamdulillah Pak Menteri senang. Nah, ini karena ini sedikit prestasi, Pak, ya. Jadi banyak sekali prestasi yang telah dicapai oleh puskesmas ini. Dan juga antara lain ini adanya Citra Pelayanan Prima se-Indonesia 2 kali dapat, Pak. Ini dibantu oleh Army Force, Singapore Army Force yang membantu. Dan ini Bapak lihat koordinat sekali karena pasiennya sudah tetap, nanti saya juga ini jumlah pasiennya ini, Pak. Jadi jelas sekali, terima kasih Bu. Ini bagian masih ini untuk kepada Bapak inilah yang akan kita lakukan. Pak Hidayat juga dari Perhimpunan Dokter Mata. Saya wakil ketua, mewakili. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya sudah pernah ketara dua dioperasi. Mandiri saya. Jelas dari Mandiri. Saya baca ada Bapak. Mudah-mudahan dari Bank Mandiri semua masyarakat ini mandiri. Iya. Bisa mandiri lagi. Wah, kalau nggak masa itu. Makanya saya ngerti. Dan Bapak sekarang jalan sendiri nggak ada bantuan. Itulah Pak, kita harapkan nanti. Baik. Selamat ya Bu. Semoga ya Pak. Pak, boleh ada harapan kami kalau Bapak sempat nanti boleh belum ke bandara mampir ke rumah sakit itu ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Dan sekarang nggak layak untuk di. Tidak ada rekomendasinya harus dibutuhkan gitu, Pak. Ayo, Bambang Ari, sudah siap bangun loh ini, ya. Dari bentuknya saja bisa diprediksi ya. Kalau pelajari untuk yang alat-alat dan materi. Oke deh ya. Selamat ya Bu. Ruangan kita Mungkin kita udah ada jadwal. Mohon maaf saya sampaikan. Kalaupun terjelang kesempatan kita kontak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Pemandangan bagus. Ini belum pernah sini. Ya. Salah. Gimana foto tuh? Terus waktu dia di pesawat Australia dari landing tuh, terus itu kan udah turun tuh kan, turunnya pun lewat lupa kan. oh lewat di Pulau Padangnya balas dendam. Puskesmas.
Lalu perkembangannya dari titik 45 dan titik 70. Lama-lama kaca Ini maksudnya jualan baju juga ya, Pak? Hah? Pada intinya kenapa apa lu lagi? Maksud lo apa sih bos? Campur pakai ini. ada yang kiri lihat kan materi di sebelah tadi dua lah duanya udah nggak musim, mulai hilang kan duanya. Ada jam sama musim. Ada terus Pak. Aduh. Namanya udah dicetak. Iya. Kamu nggak sholat dosa loh. 1, 2, 3 cheese. Ayo sebentar. Nah, gitu dong. Thank you. Tahan dulu Pak, tahan dulu. Satu. Kemudian teh cara nobasa siriak salah lain macam dia pinang sedikit apa tu. Tapi tu dia sama dengan dia. Pak Sita. Pak Pano, boleh ini? Pak Thomas? Balik lagi. Pak Sasmita. Nedek. Pak Sasmita. Boleh pakai lalapan Pak. Lalapan. Tarik kasih itu. Kasih itu Pak, ngerti Pak. Ibu Minang ini. Dia tahu dia. Mas Sumando. Sumando. Termasuk rencana shelter. Endro, Dek, ini kalau bisa layarnya turunan biar tidak terlalu terang. Cukup. Kota Padang letaknya ini dari Padang ini ke Aceh, dari Padang ini ke Lampung ini sama jaraknya ke atas sama ke bawah ini. Jadi Padang adalah sentralnya Sumatera. Kalau titik ukur pantai ini sampai ke Aceh, ukur pantai ini sampai ke ujung Lampung, sama letaknya. Di pantai barat ini ada beberapa pelabuhan. Mau Labu itu bisa dari kapal 6.000 ton. Teluk Bayur, ulangi, Teluk Polga bisa dapat 1.000 ton. Bengkulu ini 9.000 ton.
kemudian Lampung 19.000 ton, Teluk Bayur disasar dari 40.000 ton. Jadi pantai barat ini maka Teluk Bayur lah yang terbesar. Dan kota kita mempunyai 2 teluk, Teluk Bayur dan Teluk Bungus. Teluk Bungus itu 3 kali Teluk Bayur besarnya, yang belum diapa-apakan. Kalau kita terbang ke Jerman, maka kita mendaratnya di Frankfurt, tidak di Berlin. Padahal ibu kotanya adalah Berlin. Frankfurt lebih besar daripada Berlin. Kenapa? Karena ada pelabuhan. Shanghai lebih besar daripada Beijing. Kenapa? Karena ada pelabuhan. Hong Kong punya apa? Punya pelabuhan. Singapura terkenal karena ada pelabuhan. Kadang-kadang kita keliru-keliru ibu kotanya Kalimantan Timur itu kita bilang Balikpapan. Sesungguhnya Samarinda. Karena Balikpapan lebih besar daripada Samarinda karena ada pelabuhan. Dari itu pelabuhan ini ke depan sangatlah strategis. Kalau kita terbang dari Padang ke Singapura itu cuma 45 menit. Terbang ke Jakarta itu 85 menit. Terbang ke Kuala Lumpur 50 menit. Jadi terbang ke Jakarta ini sama dengan 2 kali terbang ke Singapura dari Padang. Jadi letak ini antara Singapura dengan Kuala Lumpur ini yang sangat strategis, bisa diambil oleh Padang kedua, baik pariwisata maupun perdagangannya. Next. Ada beberapa potensi di Kota Padang. Pertama sekali ini adalah selancar di Mentawai, kemudian ada CPO di beberapa kabupaten kota, termasuk Mungko-Mungko ini sawitnya tidak ke Bengkulu, Jambi tidak ke Bengkulu, tapi ke Padang, ke Teluk Bayur. Ada biji-besi di beberapa kabupaten kota juga, kemudian ada batu bara, ada blok singkara, gas, ada peta semen, ada perikanan, semuanya nih bermuara ke Kota Padang, ke Teluk Bayur. Dari itu prospek Kota Padang ke depan sangatlah bagus. Next. Ini peta daerah rawan tsunami dunia. Ini Sumatera, ini Jawa, Kalimantan, Sulawesi, ini Filipina, ini Hong Kong dan Jepang, ini Pakistan dan India, ini Amerika. Inilah Padang ini mempunyai potensi tsunami-nya yang tertinggi. Ini bisa ambil dari majalah Times Oktober 2005. Next. Ini Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ini adalah 2 lempengan, lempengan Australia dan lempengan Eurasia. Kalau terjadi pada lempengan Australia, maka ada Mentawai yang akan menjadi bempernya. Tetapi kalau terjadi pada lempengan Eurasia, maka ini sangat dekat sekali dengan pantai Sumatera. Antara 25 sampai 30 menit tentang beton itu. Jadi makin banyak dia, makin kuat dia. Dan ini adalah tiang beton baja yang rapat sekali. Dan di sini letak anunya. Letaknya dia bisa tahan di atas 9 skala Richter. Jadi sebuah sekolah ini bisa menampung 3.000 orang untuk escape ke atas ini. Jadi kalau sekolah ini, karena tsunami itu tidak terjadi pada siang hari saja, bisa terjadi malam hari, bisa terjadi pada subuh hari atau dini hari. Seorang kasihku yang telah pergi entah kemana. Oh, ingin sampai ke salamku, nanti dari lepas sunyi sehingga alunan seruling senja
awas gitu, ai awas gitu. Mendaki jalan pantai sike, bersimpang jalan kabiar, lima hati indah mau be, ayam dan lape, ayam dan lape. Si kuat cabang, si kuat lape, sai kuat cabang, sai kuat lape. Sabang laju, nangkariko, oi lama laju. Baru batu sangka, sampai berjalan kurang masuk. Lima hati indah calupe, oi kakak laju. Ayam dan lape. Kami menitipkan kegiatan daripada bank kami yang ada di Sumatera Barat, khususnya di Padang, kepada Bapak Ibu sekalian, kiranya dapat dibimbing dan dapat didukung sehingga dapat tumbuh menjadi institusi yang membanggakan kita semua. Bapak Ibu yang berhormati, kalau ada kekurangan dalam kami menyambut ataupun menyelenggarakan acara, kami mohon maaf. Dan kami khusus kepada Bapak Wali Kota kami ucapkan terima kasih Pak Rozi. Saya kalau lihat tadi slide yang dipamerkan, tokoh-tokoh dari Sumatera Barat itu semuanya jalurnya itu begitu jelas dan terarah. Kita doakan Bapak sekarang Wali Kota, nanti jadi Gubernur, nanti jadi Menteri, nanti perlu jadi Menko Kesra. Kita doakan ya.